pagi Mbak. Boleh silakan duduk. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir untuk wawancara rekrutmen barista di Cafe Golden Bread. Oke. Sebelumnya kita ngobrol santai aja ya Mbak. Kayak untuk soal ingat, saya bakal bertanya soal pengalaman kebiasaan Mbak di coffee shop dan jawab seadanya aja. Oke. Pertama, tadi gimana perjalanannya sampai sini? Perjalanan cukup lah di sana ya, walaupun sedikit macet tadi pasti. Pokoknya tepat waktu ya, itu jam 9 aja saya kesini. Dan boleh perkenalan dulu nggak Mbak? Sebelumnya terima kasih untuk Golden Bay Coffee telah mengundang saya untuk interview hari ini. Kenapa nama saya Lolita Sani bisa kembali? Terus saya juga umur 20 tahun. Lagi aktif untuk kuliah di Universitas Majalengka. Nah ini di sini saya baca Mbak dari Fakultas Psikologi, benar? Benar? Kenapa Mbak tertarik dengan dunia barista, sedangkan kayak psikologi kan banyak yang kerjanya jadi HR atau misalkan kayak di sekolah atau klinis. Sebelum jawab jadi pertanyaan ibu yang tadi bilang apa sih memilih barista banyak dari jenjang barista kayak jenjang sekolah kan lebih banyak ya lainnya. Kalau saya lihat observnya itu contoh kayak jam saya kan reguler, sebenarnya sampai Kamis itu masih masuk pagi dari sampai siang. Nah, saya mengajukan barista itu karena mereka yang bisa menerima kita untuk ada kuliahan, mereka yang bisa dapat ngatur waktunya, sedangkan di perusahaan besar kan nggak bisa mengikuti jam kuliah kita gitu. Ada yang bisa bersedia mungkin mengikuti shift closingan. Nah, kalau di barista ini sebagai barista coffee shop itu jamnya pokoknya paling siap terima anak-anak yang magang dan kayak saya juga yang lagi butuh kerja tapi ada kuliah, jadi kerja sambil kuliah. Di sini juga saya melihat Mbak pernah berpengalaman di dunia coffee shop, benar? Kayak boleh nggak ceritain sedikit kayak Mbak pernah jadi barista di mana aja dan kayak ngapain aja di sana? Kan di pekerjaan sebelumnya saya sudah mempunyai pengalaman mungkin enggak genap dalam 1 tahun, mungkin kurang sekitar 9 bulan aja untuk pengalaman sebelumnya. Untuk pengalaman sih sudah cukup basic, dari basic hingga mungkin yang sudah 3 tahun punya bahasa itu sudah ada di diri saya. Contohnya kayak mungkin mulai belajar tentang mesin itu saya sudah tahu cara penggunaannya, lalu menyajikan kopi yang benar dan begitu gimana, terus art yang basic barista mungkin sekarang aku sudah dapat juga sudah bisa. Lalu hospitality juga pasti selalu saya terapkan di dunia barista seperti itu. Oke, sebelumnya kayak kenapa nih Mbak keluar dari kerjaan, kayak apakah selesai kontrak atau sebelumnya ada masalah di tempat kerja Mbak? Dari kerjaan sebelumnya kenapa resign atau ada suatu masalah? Jujur nggak ada suatu masalah di pekerjaan sebelumnya, cuma karena memang sayanya sudah sedikit mencukupi untuk ilmu saya yang dapati dan proses juga cukup cepat, mengejar waktunya, dan juga menurut saya pengalaman saya tuh bisa lagi lebih naik gitu loh, ini dari segi gaji maupun segi jabatan saya sekarang. Saya mau terus berkembang, yang dimana di saat saya meloncat di suatu perusahaan atau tempat kerja baru itu saya sudah cukup mempunyai bekal untuk tingkatan selanjutnya. Menurut saya sudah cukup dan saya ingin berkembang lagi dari gaji maupun jabatan saya. Saya daftar ke Golden Bay yang dimana mungkin dari segi gaji dan jabatan saya bisa naik lagi. Nah biasanya nih Mbak paling sering menggunakan atau memegang mesin atau alat kopinya apa aja sih? Kalau untuk peralatan mesin pastinya aktif selalu sih di sana. Saya juga kadang kalau baru datang sih mungkin mengecek kayak kalibrasi, mungkin bisa dibilangnya di dunia barista ya, kayak rasa atau body dari kopinya udah pas atau belum, lalu cek grindernya sudah pas atau belum untuk
dose time maupun lainnya, jadi pasti selalu aktif di permesin-mesinan. Kita membersihkan mesin juga sudah tahu, karena di sana dijadwalkan untuk membersihkan mesin yang rutin. Biasanya kalau misalkan pasti kalau misalkan nih bisa mau berubah, kayak gimana cara agar Mbak menjadikan rasa kopinya itu tetap konsisten, dan kayak nggak berubah-berubah. Rasa konsisten dari minuman ya, mungkin kalau di dunia barista sebelumnya saya itu harus mematuhi SOP, yaitu setiap minuman, kopi maupun apa itu selalu ada scale atau timbangan di dalam membuat produk itu, terus ikuti SOP, cara pembuatannya, produk. Nah kalau di kopi mungkin terus cek dari rasa, body, kalibrasi lagi seperti yang sudah dibilang. Jadi terus dipastikan sama dengan SOP, jadi rasanya tidak pernah berubah dan tidak mengecewakan customer. Misalkan di kondisi kafe lagi rame-ramenya ya Kak, biasanya Kakak ambil peran dalam itu apa? Mungkin saya lebih fokus di bidang penyajian kopi, karena kalau saya fokus lagi di kasir, saya tuh kadang suka apa ya, trigger, mungkin masih sedikit kata masih ada sedikit salah, jadi saya lebih baik membuat fokus di kopi aja gitu. Tapi walaupun memang saya diwajibkan untuk kasir, saya bisa juga untuk kasir, saya bisa manage di antara apa bidang saya dengan di situ. Asal saya tahu posisi memang boleh tidaknya aja bisa. Mungkin saya lagi sama tim untuk berubah di antara bar atau megang kasir. Menurut Dani, seberapa penting sih kebersihan dan SOP itu? Soal kebersihan menurut saya itu sangat penting ya, di diri sendiri maupun di pekerjaan gitu, maupun di luar pekerjaan barista pas selalu dipentingkan untuk kebersihan, karena cara orang menilai kita pun dari kebersihan dan kerapihan. Jadi mungkin kalau saya lihat di dunia barista tuh dari cara menyajikan kopi, membuat kopi masih tak sama di luar bar melihat itu kalau mereka mungkin lihat rapi gitu, pasti rasa percaya diri mereka tuh untuk membeli produk kami lebih tinggi. Tapi kalau dilihat beberapa kotor dan akan rasa percaya mereka terhadap masih mungkin sedikit berkurang, kayak caranya aja berantakan, apalagi rasanya gitu loh. Jadi di diri sendiri, di pekerjaan maupun dimanapun itu, kerapihan dan kebersihan itu selalu wajib. Sama di Badan Lima, bekerja di sini, apa Mbak sih untuk kerja dalam shift dan jam sibuk kayak yang pernah Mbak rasain, kayak biasanya gimana cara Mbak menyelesaikannya? Cara saya menanganinya mungkin kalau pastinya di dunia pendidikan mau dalam lebaran atau mungkin tanggal merah harus selalu masukkan. Saya pas sudah ada jadwal mengatur waktunya, saya manage waktunya. Tapi kalau misalnya ada kendala nih, saya mungkin ada untuk pengajar kuliah, saya meminta izin dulu dari pihak perusahaan, kayak mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa masuk di hari ini karena ternyata ada hal yang harus diurus di kuliah gitu. Tapi kalau misalnya dari pihak perusahaan yang mengizinkan, mohon maaf saya juga mungkin sedikit mengarah ke pendidikan saya kalau saya kan. Tapi dalam mengarah itu saya pastinya harus tetap mempelajari materi yang tadi dipelajari di seperti ini. Oke, dan yang terakhir ya Mbak, kayak kalau misalkan gabung di sini, Mbak pengen kasih kontribusi itu apa ya? Kayak misalnya contohnya, saya ingin membantu menjaga kualitas minuman tetap konsisten, melayani pelanggan dengan ramah, dan siap bantu tim biar bekerja tetap lancar, terutama sampai pelanggan. Oke, dari pelayanan yang bagus, produk selalu konsisten, rasa pastinya itu harus diterapkan terus di barista. Mungkin dari poin tambahan saya adalah manajemen waktu ya, yang penting tentang kehadiran pada waktu itu juga penting termasuk penilaian. Tidak hanya fokus di produk, tidak hanya fokus di hospitality di customer, tapi fokus juga dari bidang perusahaan. Kita harus bertanggung jawab, apalagi saya yang mempunyai kuliah dan kerja, saya mempunyai tanggung jawab yang sesuatu gitu. Dan juga kesehatan dan jadi setiap proses akan selalu saya
kembangkan dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak sudah berbagi dan menjawab pertanyaan kami. Untuk hasil wawancara nanti akan diinfokan kembali. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Mungkin penutup dari saya juga, saya menanyakan di mana informasi saya dapat antara lolos dan tidaknya. Kalau misalkan nanti akan kita kabarin lagi melalui email Mbak dan nomor telepon. Sebelumnya ini di CV benar email dan nomor telepon Mbak Lolita. Itu Lolita Sari Bima. Nomor telepon terakhir 9892. dan itu nomor saya dan juga email aktif saya. Oke. Nanti kita akan hubungi lagi 14 hari dari Lolita. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak.